sebuah riset yang murah, enggak. Ya. Jadi kalau dari sisi pendanaan tidak harus mahal, tapi effort tetap harus mahal pada Jim. Sebuah pengalaman, sebuah ketekunan itu kalau Pak Dwi, kalau tadi resources mahasiswa kita bisa gunakan ya untuk publish ya, asal kita bisa mengarahkannya. Nah, kemudian kita juga bisa mengandalkan hibah untuk publish. Nah, kalau kita nggak dapat hibah, itu penelitian mandiri itu gimana Pak Dwi? Potensialnya untuk kita jadikan sumber publikasi. Ya, di bidang kita, mungkin juga bidang yang lain juga banyak kan ya. Sebetulnya kan riset itu riset yang baik itu harus mahal. Pasti harus mahal. Cuman mendefinisikan mahal bagi saya itu tidak sekedar uang, Pak. Ya. Mahal itu nomor satu justru effort dan modal pengalaman tadi. Ya. Kalau modal uang gitu ya, itu sebetulnya bisa murah sekali buat riset itu. Misalnya kita bidang saya gitu, bidang konsumen, saya bayar ke mahasiswa untuk cari data gitu, 3 juta, 4 juta, sudah jadi artinya. Jadi tidak harus mahal, tidak harus menunggu sponsor ya, kalau ada lebih bagus lagi. Dan tidak berarti bahwa dia menjadi sebuah riset yang murah, enggak. Jadi kalau dari sisi pendanaan tidak harus mahal, tapi effort tetap harus mahal pada Jim. Sebuah pengalaman, sebuah ketekunan itu kalau dirupiahkan menjadi tinggi sekali. Nah ini kadang-kadang kawan-kawan itu salah menerjemahkannya, nggak mau meneliti tapi nunggu dulu ininya gitu ya, dana gitu ya. Ya kalau ada bagus, tapi sebetulnya banyak sekali kemungkinan di bidang bisnis manajemen kita gitu, pakai dana-dana murah. Bahkan pakai data free. Tadi modal dari bidang pengalaman dan effort, ya itu yang harus. Jadi nggak harus menunggu dan tidak kalah bagus, ya bagus menurut saya itu bagus sama saja. Ya cuman kalau nggak ada sponsor itu kita nggak bisa jalan-jalan kemana-mana itu, tapi sekarang ya nggak bisa jalan-jalan. Jadi menurut saya Pak Najib, kawan-kawan semua nggak usah berkecil hati dan nggak usah. Ini gampang sekali kok contohnya Pak. Ada banyak sekali artikel yang luar biasa bagus yang disebut meta analisis artikel. Gitu. Itu kan dananya nggak ada praktis itu. Itu dari studi 20-30 artikel aja begitu akan menjadi cream of the cream dari sebuah publikasi. Dari sisi dana itu gratis. Jadi modalnya effort, modalnya effort, pengalaman. Kemudian kalau banyak kawan yang di bidang keuangan misalnya, itu data-data keuangan di BI yang terbuka, perusahaan-perusahaan open, nah itu bisa diakses gitu. Kalau kita misalnya bisa juga pakai aja mahasiswa survei kita gitu ya, untuk yang kecil 200-300 mahasiswa. Jadi riset tidak harus mahal dalam pengertian rupiah, tapi dia menjadi mahal di bidang effort kita, pengalaman kita. Nggak ada barang bagus yang tidak
dikerjakan sungguh-sungguh. Ya. Jadi biaya penelitian itu bukan hanya uang ya. Ini juga yang penting dipahami oleh teman-teman dosen, peneliti dan juga mahasiswa ya. Tapi yang utama sekali pertama adalah effort ya, upaya kita yang luar biasa untuk melakukan penelitian, termasuk juga di dalamnya adalah ketekunan ya Pak Dwi ya. Tadi seperti disampaikan oleh Pak Dwi, jadi banyak juga penelitian yang publish di jurnal Scopus bagus dengan pendekatan meta-analisis ya. Dengan meta-analisis ini, jadi kalau teman-teman yang belum pernah mendengar ya, ini kita melakukan analisis dari analisis yang dilakukan oleh jurnal-jurnal yang ada. Jadi kita modalnya adalah ketekunan membaca jurnal, kemudian ketekunan membuat summary dari masing-masing jurnal, kemudian membuat analisis dari semua jurnal itu. Dan modalnya itu ya effort tadi, tekun dan mau mengeluarkan waktu. Nah, yang berikutnya pengalaman tadi ya, kalau kita punya pengalaman itu juga menjadi modal yang penting buat kita untuk melakukan penelitian. Nah, kadang ada asumsi begini Pak Dwi, kalau mau publish di jurnal Scopus itu karena dia ingin supaya karena pembacanya sangat luas di dunia internasional, sehingga case-nya tidak mau terlalu lokal. Nah, gitu. Nah, itu kemudian implikasinya adalah pada pengambilan sampel yang luas atau pengambilan sampel yang banyak. Nah, ini kan akhirnya ada implikasi pada biaya. Ini gimana Pak Dwi? Iya, Pak Najib, ini juga dari pengalaman ya Pak. Kalau dibaca Pak, paper saya itu separuh sampel saya itu di Bandung. Iya. Termasuk di jurnal-jurnal kelas berat, jurnal basic research itu kan kayak apa itu, atau jurnal cleaner production. Ya. Itu saya ambil sampelnya di Bandung kok Pak. Jadi gini, kadang-kadang para peneliti atau kawan-kawan yang publikasi itu blur risetnya ini arahnya kemana. Kadang-kadang kawan-kawan itu pengen biar generalisasinya bagus, maka diambil sampel seluruh Jawa Barat, karena fokus studinya Jawa Barat. Itu betul, itu bagus kalau kita mau memotret Jawa Barat. Kalau sampelnya serepublik, bagus kalau mau memotret serepublik. Cuman masalahnya adalah sebuah artikel itu tidak harus memotret seperti itu, walaupun boleh. Sering sekali dalam sebuah publikasi itu yang diharapkan, yang diharapkan para reviewer adalah kontribusi keilmuanmu itu apa sih artikel ini? Kontribusi keilmuan itu bisa terkait dengan konteks tadi, Jawa Barat, Indonesia, dan sebagainya. Tapi juga bisa dalam konteks untuk uji teori. Nah, yang terutama di publikasi bidang saintifik di bidang kita itu justru yang terakhir tadi. Kita mau ngasih kontribusi saintifik di bidang apa sih? Saya selalu mengatakan saya di Bandung karena Bandung itu merefleksikan gitu. Misalnya tourism Bandung itu merefleksikan komprehensif tourism. Di sini edukasi ada, alam ada, ini ada gitu. Jadi Bandung itu cocok sekali untuk studi tourism yang tidak spesifik tourism apa. Nah, kontribusinya di sana. Gitu. Kontribusinya di sana. Sama dengan kalau saya banyak sekali artikel saya itu saya sebenarnya lebih mencari gampangnya aja Pak. Cari gampangnya sampel itu. Pakai milenial saya itu gitu. Banyak sekali artikel. Milenial saya juga di Bandung. Kenapa? Saya anggap Bandung itu kurang lebih merefleksikan Republik anak mudanya. Nah, dengan alasan itu, maka Bandung cocok untuk menguji teori atau mengembangkan pengetahuan bidang ini. Jadi, jangan lupa kalau riset seperti itu, maka tujuan utamanya adalah extending the knowledge.
bukan memberikan peta Bandung seperti ini kemudian dilakukan untuk proses-proses sifatnya dalam manajerial practice. Begitu. Ya. Jadi harus diinikan lagi. Kadang-kadang kawan-kawan juga apa ya? Wah, ini sampelnya harus Jawa Barat gitu. Ya iya, kalau ini dia. Kalau riset kita terapan, Pak. Karena dengan Jawa Barat, peta Jawa Barat yang bagus, representatif, maka saya bisa berikan ke Pemda ini loh bukti petanya. Tapi begitu untuk artikel, Jawa Barat malah ntar dulu gitu. Karena Jawa Barat itu heterogen. Nah ini harus pandai-pandai, Pak. Pandai-pandai. Jadi kalau riset terapan tadi, misalnya ngambil Jawa Barat, monggo. Tapi untuk membungkusnya menjadi jualan kita secara saintifik ke artikel, gitu ya, ke jurnal, maka tidak harus Jawa Barat. Nah kalau nunggu supaya Jawa Barat berapa bulan rampung. Jadi satu wilayah saja, pengalaman saya Pak Najib, hampir separuh lebih dari riset saya itu Bandung. Greater Bandung kalau saya menyebutnya. Dan itu ya laku terus gitu ya. Karena tadi saya kontribusinya di bidang extending. Itu Pak Najib. Jadi sebenarnya bukan lokasinya ya, bukan skop keluasannya yang lebih penting ya, tapi sejauh mana kita bisa memberikan justifikasi bahwa sampel yang kita ambil itu bisa kita gunakan untuk menguji sebuah teori atau memberikan kontribusi terhadap teori yang kita tulis itu ya. Ini yang mungkin perlu dipahami juga nih oleh banyak dosen dan juga para peneliti ya. Karena selama ini selalu sebagian orang menganggap bahwa penelitian itu yang bagus ya sampelnya banyak, luas gitu, cakupannya sehingga punya kemampuan generalisasi yang baik gitu ya. Padahal yang diminta oleh jurnal itu tidak selalu itu ya Pak Dwi ya. Justru bagaimana kita bisa mengkomunikasikan kontribusi keilmuan yang kita dapatkan dari penelitian yang kita lakukan. Nah ini terakhir Pak Dwi, yang selalu menjadi kalau orang sudah menulis artikel, kemudian dia sudah berkutat dengan Scopus gitu, yang selalu menjadi kepusingan sebagian orang adalah bagaimana mengkomunikasikan kebaruan atau kontribusi keilmuan dari papernya. Nah ini gimana Pak Dwi ini? Ya. Ada tips. Saya ya begini Pak, ini juga lebih pada pengalaman. Pada awalnya itu juga saya sulit apa novelnya. Kadang-kadang para pembimbing dulu pokoknya cari yang artikel terakhir, kemudian cari the future direction for future research itu ada novelty. Ya itu iya. Tapi begitu ya nggak pengalaman kan nabiak-nabiak ya Pak. Nah dari pengalaman pribadi saya tadi, kalau kita tidak siksa ilmuwan, jam terbang kita berubah, kita bisa merabai. Saya orang perilaku konsumen, misalnya perilaku konsumennya bidang tourism tadi, maka saya dengan cepat akan bisa menemukan, ditambah dengan tadi ya, tentu artikel-artikel terakhir. Maka kita bisa mengasah intuisi kita dari reading dengan cepat. Oh iya ini kayaknya bisa extend sana. Jadi itu menurut saya. Tapi ada yang lebih penting dari semua itu. Jadi menurut saya kira kita juga sepakat semua bahwa sebetulnya sains itu kan begitu luasnya Pak Najib. Pengetahuan itu kan dahsyat sekali menurut saya. Bahkan bidang perilaku aja itu luar biasa. Artinya sebetulnya kemampuan kita untuk mengextend itu terbuka lebar. Masalahnya tadi kita nggak tahu yang mana extendnya. Kenapa kita nggak tahu? Karena kita siksa. Tapi kalau kita punya modal awal, paling tidak
itu sudah mudah dengan cepat untuk kemudian menjudge dari tambahan artikel-artikel terbaru terakhir, oh kayaknya banyak ini. Jadi seperti itu Pak. Jadi saran saya, kita lihat jati diri kita, tesis kita itu dulu apa. Ya, tesis S2, S3, ya itu menurut saya modal luar biasa. Karena misalnya tesis S3 kita katakanlah 4 tahun, 4 tahun menekuni itu tuh dalam sekali loh Pak. Pasti pada waktu itu kita the latest bidang itu kita itu tahu. Nah itu modal. Sayangnya beberapa kawan kemudian pindah ke lain hati gitu ya. Tesisnya apa, ininya apa, iya mulai dari nol lagi itu ya aja. Itu lebih kepada pengalaman Pak. Baik, jadi ini catatan penting nih buat kita semua sebagai dosen, peneliti, dan juga teman-teman yang baru memulai ya melakukan penelitian. Linearitas itu jadi satu hal yang penting ya, karena dengan begitu kita bisa terus menelusuri progres atau perkembangan keilmuan yang relevan dengan ilmu yang sudah kita pelajari. Dan dengan begitu kita bisa mengetahui the frontier ya, garis batas perkembangan keilmuan itu, dan kita bisa dengan mudah menemukan kebaruan-kebaruan atau hal-hal apa yang belum dieksplor oleh peneliti-peneliti lainnya yang related dengan bidang kita. Pak Dwi, terima kasih banyak atas sharingnya. Mudah-mudahan manfaat ini buat teman-teman, terutama memberikan inspirasi dan motivasi buat teman-teman yang sekarang juga mulai terbangun kesadaran baru untuk menulis secara serius di jurnal-jurnal yang bereputasi, termasuk salah satunya adalah jurnal Scopus. Mudah-mudahan sharing dari Pak Dwi ini bisa dijalankan, diikuti, dilakukan oleh teman-teman semua. Ya. Terima kasih sekali lagi Pak Dwi atas ngobrol-ngobrol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.